Kalau teman-teman sudah pengalaman di sana, nanti baru boleh kita sambil melihat di H1, oh ternyata kuat, oh ternyata gerakannya kuat. Boleh kita ambil take profit 100 atau lebih di sana. Jadi time frame ini sebenarnya hanyalah sarana kita untuk membaca dari berbagai dimensi tadi. Ya, kalau saya contohkan tadi, mungkin kalau orang melihat dari depan, mungkin tidak terlalu tampak kecantikannya atau kelemahannya. Di sana punya kelemahan apa, punya kelebihan apa, mungkin dari depan tidak tampak. Dari sisi kiri, kemudian dari sisi kanan, dari belakang, baru akan tampak di sana. Sama halnya dengan time frame. Kalau terlalu tinggi saja kita hanya melihat secara globalnya, oh orangnya di sana. Orangnya di sana itu apa? Orangnya apa? Laki atau perempuan? Misalkan begitu. Jadi untuk bisa lebih dekat lagi, zoom lagi. Nah, di zoom itu bahasanya adalah kita menggunakan time frame yang lebih rendah lagi, lebih detail lagi di sana. Ya, targetnya tentu tidak muluk-muluk. Nah, di sana 50 sampai 70 pip saja kalau di M15. Bagaimana kalau berbalik? Ada yang namanya risk management. Nanti kita sampaikan setelah ini. Risk management itu tidak harus dengan angka, tidak harus dengan angka berapa pip, ya, tapi bisa melihat kondisi. Kalau seperti ini, ya kita bisa taruh di bawahnya support. Kalau di bawah support berarti kan profitnya kan harus 2 kalinya. Siapa bilang kalau kita menggunakan trading jangka pendek, jangan menggunakan risk dan reward rasio 1:2, 1:3 dan seterusnya. Tidak bakalan pernah ketemu nanti. Ya, itu untuk trading yang jangka menengah dengan panjang. Jadi trading kita bisa overnight, bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau satu hari kita pengen trading cepat dengan metode begitu tidak ketemu, ya. Sehingga mindset kita betul-betul tidak tahu. Katanya kalau RR 1/2 tidak mungkin rugi. Siapa bilang tidak mungkin rugi? Habis karena kena stop lossnya, karena terlalu dekat dengan titik entry-nya. Ya, profit itu adalah bagian tujuan kita, kemudian resiko adalah alternatif terakhir dalam kondisi yang betul-betul terpaksa. Selagi masih ada space, selagi ada ruang di sana untuk bergerak naik turun, masih di dalam kondisi yang batas toleransi, ya kita berikan keleluasaan. Namun demikian nanti ketika berbalik pun kita bisa lakukan recovery, bisa melakukan tindakan di jalan. Artinya sebelum menyentuh stop loss pun kita bisa selesaikan di awal. Ya, contoh saya berikan. Tadi saya sempat juga entry di sana. Saya coba akan berikan contohnya. Sebenarnya banyak contoh ya. Nanti kalau melihat angka-angka besar takutnya teman-teman nanti malah menjadi ikut-ikutan. Ya, sekali lagi lot nanti sesuaikan dengan kemampuan ya, sesuaikan dengan skill kita. Jangan memaksa untuk menggunakan lot yang besar selagi kita tidak mampu di sana. Ya, setidaknya belajar dari yang kecil dulu. Ya, setidaknya belajar dari yang kecil dulu. Oke, kita coba lagi kembali ke contoh ya. Kita akan coba berikan contohnya. Karena sering teman-teman ini salah mempersepsikan, salah menerjemahkan di dalam menerapkan risk management. Oke, kembali dulu. Nah, ini ketika tadi kita entry pun sebenarnya memang butuh tuh sekitar 30 menit lebih ya, baru kita profitnya di sana. Tetapi masih dalam batas normal karena tidak sampai ganti candle kita sudah bisa profit di sana. Bagaimana kita bisa membaca tadi buy walaupun ini tadi turun. Ya, sekali lagi sejarah jangan pernah dihapus di sana. Belajar banyak dari history. Perhatikan walaupun ini mulai turun tetapi kalau kita melihat penolakan ke bawah juga banyak. Ini kalau kita tarik bar up atau jajaran baris naik, tangganya naik. Ya, ini kalau kita membaca secara detail. Oke, kita lanjut dulu biar nanti tidak terlalu jauh dulu ya. Tadi tren sudah, time frame sudah. Berikutnya kemarin chart pattern ya. Chart pattern sudah banyak sekali.
Ya, chart pattern ini tentu teman-teman harus paham. Kemarin sudah kita sampaikan ya, teman-teman yang sudah mendapatkan materi silakan dibaca di sana. Artinya dilihat model-model chart pattern yang sudah kita sampaikan. Chart pattern tidak harus dihafalkan istilahnya, ya, tidak harus paham bahasa ini namanya apa, tetapi bisa memahami konsepnya saja. Karena intinya adalah bagaimana konsepnya. Kalau kita sudah paham konsepnya, maka akan bisa dengan mudah kita mengenalinya. Berbeda kalau hanya kita hafalan. Kalau kita hafalan tentu akan sering lupa di sana nanti. Ya, akan saya coba lihatkan lagi yang kemarin, biar nanti teman-teman juga bisa memahami. Sekali lagi ini adalah contoh kumpulan dari beberapa candle yang membentuk pola. Jadi chart pattern itu kumpulan dari beberapa candle yang membentuk pola. Kalau kita tarik garisnya seperti ini, tidak harus plek begini, minimal mendekati. Artinya arah kecenderungannya begini. Ya, arah kecenderungannya ini miring, makin miring. Kemudian nanti breakout di sana. Kemudian ini juga sama, naik turun naik turun naik turun. Ya, kalau kita tarik ini seperti menyudut. Nah, di mana breakoutnya di sana, disitulah nanti kita ikut entry. Ya, kalau misalkan breakoutnya di bawah sama, ya berarti kita entry sell-nya di sini. Yang garis yang atas, yang bawah ini namanya support, yang atas namanya resisten. Demikian halnya dengan yang lain, inverse head and shoulder atau head and shoulder-nya. Ya, ada bahu, kepala, terkadang tidak harus sama sejajar, tapi ini minimal ada kepala, ya, kemudian ada bahunya di sana. Kemudian yang bawah atau sudut pembalikannya itu yang berbalik itu kita tarik garis lurus. Ya, kita tarik garis lurus, kemudian di mana di situ breakout. Nah, baru kita entry sesudah breakout di sana. Ini berlaku di D1, H1, H4, M15 dan sebagainya. Ya, tentu kalau di D1 berarti harus jangka panjang karena pergerakan lama, satu hari satu candle. Ya, setidaknya gunakan H4, H1 atau M15 boleh, M30 boleh. Lihat di sana ada petunjuk enggak di sana. Kalau ada petunjuk gunakan. Ya, minimal untuk mengenali peluang lebih dini. Ini adalah chart pattern. Kemudian berikutnya kemarin adalah support and resistance, SNR. Ya, support and resistance. Ini sering saya sampaikan, support resisten itu tidak fix, ya, bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan candle yang ada. Ketika kita pertama menentukan support resisten misalnya di sini, maka selanjutnya ketika sudah muncul lagi tidak bisa kita gunakan. Maka ganti yang terakhir di sana resistennya. Begitu seterusnya. Di bawah pun sama. Kalau di bawah misalkan di sini kita ada support, kemudian ternyata sudah breakout, kemudian di bawah ada lagi sudah muncul di sana support, maka yang kita gunakan yang terakhir, yang terdekat dari area running. Ya, karena fungsi dari support resisten ini adalah menguji apakah nanti dia mampu menembus harga yang pernah dicetak atau tidak. Kalau dia menembus, ya, atau istilahnya breakout, maka ada peluang di sana untuk lanjut. Peluang yang saya maksud bukan seterusnya di sana. Sekali lagi, peluang yang ada itu hanya untuk kepentingan kita. Ada peluang penerusan dari breakout di sana, kita entry di sana, profit keluar sudah. Ternyata masih naik tinggi, ya biar saja. Karena kita juga tidak tahu sampai naiknya sampai mana. Kalau kita tahu pun pasti orang akan menggunakan lot yang besar-besaran. Ya itulah market, tidak ada yang tahu. Yang paling penting persiapkan semua yang kita perlukan, termasuk antisipasinya. Kemudian berikutnya ring. Ya, ring ini adalah kemampuan pergerakan atau transaksi dalam satu periode. Transaksi dalam satu periode. Kalau kita membaca ring harian berarti satu periode satu hari. Contoh begini, untuk satu hari, ya misalkan untuk satu hari ringnya berapa. Nah, untuk memudahkan menentukan melihat ring satu hari, oke, saya buat polos dulu ya. Untuk memudahkan ring satu hari kita bisa menggunakan H1 atau D1 ya. Kalau D1 ketemu tadi. Jadi ketemu langsung di sana. D1 akan langsung ketemu ring harian.
Bagaimana menentukan ring harian? Tidak usah terlalu susah. Kalau ada yang mudah, gunakan yang simple saja. Dilihat perkembangan 7 hari terakhir atau 1 minggu kemarin, mana yang paling tinggi, kemudian rata-rata berapa dilihat di sana. Yang paling tinggi mungkin ini. Oke, 4.200, kemudian 4.700. Berarti ini yang paling tinggi. Artinya mindset kita ukur di sana. Kekuatan kita batasi. Kalau nanti dia bergerak kuat naik atau turun, maka berada di kisaran 4.900 maksimum. Kemudian dalam kondisi normal rata-rata ya yang lain kan kecil-kecil. Ya, yang lain kecil-kecil maka kita gunakan yang rata-rata. Mungkin yang ini. Kita gunakan yang hijau ini. 2.552. Rata-rata begitu. Berarti kita gunakan 2000 berapa tadi? 2.200 ya. 2.500. 2.500. Artinya kalau sekarang 1.900 sekian masih ada potensi. Kalaupun turun masih ada potensi ya sekitar 700-an. Ya, sekitar ini ke 1.800, 1.900, 2.000. Berarti sekitar 500 sampai 700-an. Kalau nanti dia bergerak naik ke atas ya tanpa ada berita, maka bisa sekitar 2.800 di area ini. Nah, di area resisten yang ini. Kemudian kalau dia turun, kira-kira kekuatannya sampai di mana? Kita ukur tadi 2.500 ya, berada di area ini. Artinya apa? Begini kita menentukan. Setidaknya ada gambaran kita di sana. Kalau bergerak naik turun, ketahanan kita minimal masih aman di sana. Tanpa ada berita, tanpa ada pergerakan yang ekstrim, maka dia bergerak dalam kondisi normal. Jadi santai saja kalau pertahanan 20.000. Karena kalaupun bergerak tidak akan flash. Kalau di emas ini tidak akan flash ketika tidak ada berita. Kalaupun naik maupun turun pasti ada petunjuk di sana. Petunjuk itu bisa dibaca di H1. Ya, bisa dibaca di M15, bisa dibaca di H4. Ketemu nanti di sana. M15 nanti mau naik turun ketemu ada petunjuk di sana. Tadi ada petunjuk naik. Kondisinya naik. Nah, sekarang mau melawan turun. Tapi belum ada kekuatan pendukungnya. Maka mindset kita tetap naik walaupun ada penolakan. Di sini penolakan di sini jangan diabaikan. Penolakan sell ini namanya. Maka pasti akan ada perlawanan, tetapi dominannya akan ke atas, dominannya akan buyer di sana. Sama halnya dengan kita melihat di H1. Nah, masih koreksi kalau di H1. Kondisi masih didominasi warna hijau, tetapi di sana koreksi. Kalau kita melihat, ya perhatikan di sana, ini pergerakannya sudah merah, kemudian ada penolakan sell di bawah, ada penolakan di sana, kemudian muncul mewujudkan diri ini di sini, maka sebenarnya kalau tadi kita terbiasa dengan 2 alasan pun masih dapat peluang profit di sana. Karena di berikutnya di sini kita bisa entry buy tadi. Ya walaupun saya tetap merekomendasikan menggunakan 3 syarat. Syarat itu yang ketiga ini harus ditutup dengan warna hijau. Ya, kalau teman-teman tidak mau kelamaan, maka kita bisa gunakan 2 syarat itu. Ya, untuk kita tetap entry dengan cepat. Tetapi jangan lupa pertimbangkan risk manajemennya. Kalau kita entry sudah ketemu, satu sinyal muncul, sudah wujud di sana, karena penolakan ini adalah penolakan buyer, sudah muncul wujudnya warna hijau di sana, perlawanan tidak terlalu panjang, maka kita bisa entry di sana. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan, kita entry-nya buy di sana. Minimal kita bisa manfaatkan peluang untuk taking profit walaupun tidak terlalu banyak. Target di H1 100 pip lebih dari cukup minimal. Ini bahkan bonus. Nah, tadi adalah ring. Kemudian yang terakhir adalah breakout. Yang terakhir adalah breakout. Breakout. Ya, ada breakout, breakdown tidak masalah. Ya. Yang terpenting konsepnya, sekali lagi bukan istilah tetapi konsepnya, arahnya seperti apa, karena kita yang kita gunakan nanti adalah untuk kepentingan kita membaca peluang itu sejauh mana probabilitasnya bisa profit yang lebih banyak.
dan kerugiannya bisa kita minimalisir. Tentu profit yang tadi yang kita peroleh dengan membaca peluang yang kita sudah kenali lebih dini dengan metode-metode yang kita sampaikan tadi. Nah, breakout di sini ada banyak nanti. Bisa dari trend line, bisa dari support dan resisten, bisa dari chart pattern. Tadi yang sudah saya singgung chart patternnya. Kalau misalkan modelnya begini, kita bisa tarik garis begini. Nanti breakoutnya di mana? Breakout di sini, ini namanya support, ini namanya resisten. Berarti breakout dari support, kita entry sell di sini. Begitu seterusnya. Ya, kalau kita membaca dan memahami semuanya, kemudian mencoba pelan-pelan menerapkan, maka pasti akan profit. Nah, yang terjadi teman-teman banyak tergesa-gesa di sana. Pengennya cepet dan cepet. Cepet apa? Cepet entry. Cepet apa? Cepet ingin profit. Ya, sekali lagi coba di cooling down, diturunkan dulu tensinya untuk kita betul-betul belajar yang lebih sehat, ya tentu untuk kepentingan kita untuk bisa berpotensi profitable. Oke, berikutnya kita akan kombinasikan dengan manajemen resiko. Money management dan risk management. Tidak akan ada gunanya kita belajar banyak price action, kemudian belajar banyak candlestick, termasuk mempelajari semua yang terkait dengan pergerakan candle tanpa kita memahami bagaimana menerapkan lot yang tepat, kemudian menerapkan resiko yang tepat di sana. Baik, untuk money management. Money management ini penggunaan lot, jadi ini berkaitan dengan penggunaan lot. Penggunaan lot. Berapa yang ideal lot itu? Tidak ada catatan yang ideal dalam menggunakan lot, karena berapapun bisa, boleh asalkan mampu untuk memanage dengan baik, mampu mengendalikan, termasuk menguasai karakternya lot yang digunakan. Besar dan kecilnya tergantung masing-masing trader untuk mengendalikan. Yang terpenting bukan ugal-ugalan, artinya yang tidak masuk akal. Ya, misalkan modal 1000 menggunakan lot 2, ini namanya ugal-ugalan, sudah tidak mungkin lagi. Berapa ketahannya? Cuma 500, ini tidak mungkin sekali, sangat tidak mungkin dan mencari mati namanya. Di dalam penggunaan lot, maka kita bisa bagi dalam beberapa kategori ketahanan. Ya, gampangnya yang pertama, ketahanan aman ini minimal ketahanan adalah 50.000 pip. Artinya kalau kita punya modal dibagi dengan 50.000 dolar ya, bukan rupiah. Artinya ketahanan 50.000 ini untuk trading jangka pendek, bukan trading jangka panjang. Ya, kalau jangka panjang harus lebih besar lagi, bahkan harus ratusan ribu atau jutaan pip di sana. Kalau hanya pertahanan 50.000 kita tahan sampai 1 minggu, ya berdoa saja, itu gambling sudah, tidak akan pernah ketemu nanti. Ya ada kalanya nanti 1 minggu 2 minggu bisa profit di sana, tetapi ketika menemukan market yang berbeda, market yang lebih ekstrim, maka tidak butuh waktu lama, pasti akan kolaps, pasti akan MC di sana. Saya bukan mendoakan, tetapi itulah kenyataannya kalau diterapkan, karena tidak memperhitungkan resiko. Oke, ini kategori pertama. Sehingga lotnya nanti ketemu, kalau misalkan modalnya berapa, 1000 dibagi 50.000 aja. Kalau ingin aman, kalau kita ingin aman tentu profit yang kita dapatkan juga kecil. Ya, karena ini investasi, berpikir adalah investasi jangka panjang, boleh begitu. Ya, ada banyak pilihan, nanti silakan dipilih saja. Yang kedua adalah kategori menengah. Kategori menengah ini ketahanannya adalah 20.000 pip. Banyak sekali nolnya. Artinya modal dibagi 20.000 nanti ketemu lotnya di sana.
Ya, semuanya ini untuk pergerakan jangka pendek. Ya, boleh 1 hari boleh lah maksimal, overnight 1 hari boleh. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk banyak overnight karena untuk menahan atau minimal manajemen psikologi kita. Ya tidak ada salahnya nanti kadangkala kalau misalkan marketnya betul-betul trennya kuat dan kita sudah terlanjur profit banyak, tidak masalah kita tunggu beberapa hari misalkan. Tetapi dengan tetap menerapkan stop loss, mungkin dengan menggunakan stop loss yang berjenjang. Kemudian berikutnya ini ketahanan yang lebih rendah lagi, yaitu sudah masuk di kategori beresiko sudah. Ini hanya 10.000 pip. Ya, sehingga kalau misalkan modalnya 1.000 dibagi 10.000, maka lot yang digunakan maksimum adalah 0,1. Ini maksimum. Artinya bisa dibagi menjadi 4, 0,1, 0,01, kemudian 0,02, 0,03 dan sebagainya. Sehingga total keseluruhan adalah 0,1. Ini satu kali transaksi. Kalau misalkan marketnya berbalik bagaimana? Apakah kita bisa menggunakan lot yang lebih besar? Jawabannya tetap bisa. Tetapi akan mengurangi ketahanan kita, akan melemahkan kondisi ketahanan kita. Karena itu saya sering sampaikan ke teman-teman, belajarlah menguasai lot atau angka-angka lot yang stabil. Kalau misalkan di awal kita menggunakan lot 0,1, nanti kalau berbalik bagaimana? Kemudian kalau kita nambah lagi bagaimana? Ya, setidaknya jangan pernah membuat ketahanan kurang dari 5.000 karena sudah masuk high risk. Ya, high risk ini kurang dari sama dengan 5.000 pip. Ini sangat-sangat resiko tinggi. Ya, ini dilakukan oleh yang betul-betul sudah pengalaman dan profesional. Sehingga dengan modal misalkan 1.000 saja, ya, 1.000 ya, ini bisa menggunakan lot 0,5, bisa menggunakan lot 0,5. Ya, tentu tidak serta-merta langsung bisa karena ini membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan step demi step, tahapan demi tahapan yang harus dilalui. Tidak bisa serta-merta langsung menggunakan yang berisiko tinggi. Karena itu belajar dari awal dulu, dari pelan dulu. Ya kalau kita naik sepeda, belajarlah yang pelan dulu, yang sepeda yang kecil, kemudian mungkin lebih tinggi lagi, ganti sepeda motor dan sebagainya.